jadwal tidak sesuai karena beliau Pak Wawan sedang lagi ada acara. Jadi diganti dengan pengantar elektrokardiologi dulu dengan saya Titin dari Hiperci Pusat ya. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon siap catatannya karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Disiapkan catatannya biar nanti kita bisa tanya jawab. Ya, baik. Untuk elektrokardiogram ya. Yang nanti yang akan dibahas ada sekilas tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler, kemudian konsep dasar elektrokardiografi, kemudian sistem konduksi kelistrikan jantung, dan hubungan peristiwa listrik dengan peristiwa mekanik dalam jantung. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah terbiasa di ruang ICU, sudah nggak asing lagi, sudah nggak aneh lagi, hanya mungkin nanti ini adalah review atau penyegaran kembali bagi teman-teman yang sudah kompeten terkait dengan elektrokardiografi ini. Nah, ini kita lihat ada jantung. Jantung ini gak pernah berhenti, kapanpun kita tidur, jantung tetap tidak bisa berhenti, tetapi jantung ini semakin hari semakin terjadi perubahan. Apakah perubahannya itu ke jauh lebih baik atau ke yang lebih jelek? Tetapi seiring dengan umur itu ada perubahan ke yang lebih jelek jika pola hidup kita tidak diatur dengan baik ya. Kenapa? Karena jantung ini tidak pernah berhenti ya, selama kita hidup jantung ini akan memompakkan ke seluruh tubuh. Jika kita stres maka jantung akan bekerja lebih cepat, jika kita mengalami sakit maka jantung juga akan bekerja lebih cepat. Tetapi ingat bahwa jantung ini bisa bekerja dengan baik, tentunya jantung mendapatkan oksigen juga ya. Bentar ya, saya inikan dulu. Nah, jadi jantung ini bisa bekerja dengan baik dengan catatan bahwa miokardium atau jantung itu sendiri mendapatkan oksigen dengan baik. Dari mana dengan baik ini? Tentunya ada arteri-arteri yang melakukan perfusi atau yang melakukan aliran darah ke miokardium. Ada sedikit penyempitan, maka jantung akan mengalami masalah. Apalagi kalau sudah penyempitannya total. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa harus perlu diingat bahwa jantung tidak pernah berhenti. Nah, kemudian untuk anatomi, nah di sini ada pena cava, ini lagi review lagi, ada pena cava inferior, ada pena cava superior, darah dari seluruh tubuh ya masuk dari ekstremitas bagian bawah ke pena cava inferior, kemudian dari atas masuk ke pena cava superior ya. Kemudian masuk ke dalam atrium. Dari atrium ini pada saat dilatasi ventrikel maka masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan ini tentunya katup tricuspidalis ini nggak boleh terjadi penyempitan, nggak boleh terjadi kebocoran. Kalau terjadi penyempitan, maka darah yang dari atrium kanan ini nggak bisa masuk secara adekuat ke ventrikel. Begitupun sebaliknya, jika terjadi kebocoran, maka ke ventrikel banyak, tetapi pada saat ventrikel kontraksi, darah mungkin akan balik lagi ke atas. Itu yang terjadi ke atrium, sehingga darah yang masuk ke pulmonal ini menjadi sedikit. Kemudian dari ventrikel ini masuk ke arteri pulmonal, ke sini, ke arteri pulmonal, kemudian masuk ke pulmonal untuk dilakukan proses oksigenasi. Selesai proses oksigenasi masuk ke pena pulmonalis, kemudian masuk ke atrium kiri, kemudian masuk ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis atau mitral, kemudian masuk ke aorta. Itulah proses dari perfusi, darah masuk ke jantung atau darah masuk ke seluruh tubuh. Nah, tentunya tujuannya buat apa? Supaya seluruh organ mendapatkan oksigen dengan baik. Tetapi permasalahannya jantung ini tidak sebatas hanya masuknya bagaimana dan seterusnya, tetapi ada faktor yang mempengaruhi juga selain dari jantung itu sendiri. Ingat, jantung ini adalah yang akan memompa. Apa yang akan dipompakan? Yang dipompakan itu adalah darah.
Darah itu isinya apa? Apakah darah itu ada Hb-nya bagus? Tergantung dari komposisi. Kenapa? Karena organ bisa mendapatkan oksigen dengan baik, tentunya ada volume berarti dari jantung darah sendiri, kemudian ada komposisi, terutama adalah hemoglobin yang nantinya akan mengikat oksigen, yaitu sebanyak 97%. Ya, kemudian setelah itu baru dipompakan ke seluruh tubuh. Ya, ini proses dari perfusi ke organ, maupun perfusi yang dilakukan dari seluruh tubuh ke jantung itu sendiri. Kemudian bagaimana miokardium bisa melakukan tugasnya dengan baik? Tentunya harus kita lihat adalah ada arteri koronaria. Ada arteri koronaria bagian kanan, ada arteria koronaria bagian kiri. Nah, ini tentunya pada saat seseorang mengalami masalah, ya, masalah ada penyumbatan, masalahnya ada misalnya vasokonstriksi, tentunya ini akan kita lihat adalah miokardium bagian mana yang bisa dilakukan perfusi oleh koroner bagian kanan dan koroner bagian kiri. Nah, nanti akan terlihat pada saat kita merekam EKG untuk lokalisasi kelainan dari jantung itu sendiri, ya. Jadi ada arteri koroner bagian kanan dan arteri koroner bagian kiri. Nah, ini yang dilakukan perfusi, ya. Ini yang bagian anterior, kemudian bagian lateral, bagian inferior, kemudian posterior, kemudian ventrikel kanan. Dari mana? Ada yang dari LAD, ada dari sirkumfleks, ada dari koronaria dan cabangnya, kemudian ada dari koronaria dextra bagian cabangnya, kemudian ada arteri koronaria dextra. Nah, ini tentunya nanti akan kita bahas terkait dengan bagaimana kita menentukan lokalisasi terkait dengan kelainan pada saat kita merekam EKG, ya. Nah, sistem konduksi. Sistem konduksi. Yang pertama ada namanya S-anode. S-anode ini menghasilkan heart rate antara 60 sampai 100. Diketahui dengan namanya sinus. Kalau heart rate itu kurang dari 60, maka itu namanya sinus bradikardi. Kalau itu lebih dari 100, namanya sinus tahikardi. Kemudian ada apenot. Apenot ini menghasilkan 40 sampai 60 kali per menit. Jika kurang dari 40 dari apenot ini, maka namanya ini untuk apenot akan menghasilkan gambaran jantung junctional. Berarti kalau kurang dari 40 itu namanya junctional bradikardi. Kemudian kalau lebih dari 60 itu namanya junctional tahikardi. Tetapi pada junctional namanya bukan tahikardi tetapi accelerated junctional. Kemudian ada serabut Purkinje menghasilkan heart rate 20 sampai 40. Gambarannya adalah idioventrikuler. Jika pada gambaran idioventrikuler heart rate-nya kurang dari 20, itu namanya idioventrikuler bradikardi. Jika lebih dari 40, namanya accelerated idioventrikuler. Jadi, sistem konduksi ini ada dari S-anode, kemudian ke apenode, kemudian ada ke berkasis, LBBB, RBBB, ini untuk sistem konduksinya. Kemudian lalu ke serabut Purkinje. Nah, ini kita balik lagi, S-anode 60 sampai 100, kemudian apenode 40 sampai 60, kemudian serabut Purkinje adalah 20 sampai 40. Pada S-anode ya tadi ini S-anode akan menghasilkan heart rate 60 sampai 100, itu gambaran sinus. Pada apenode menghasilkan 40 sampai 60, itu pada junctional. Dan pada serabut Purkinje ini menghasilkan heart rate antara 20 sampai 40. Itu adalah irama idioventrikuler. Kita lihat ya sistem konduksi ini. Ini ada S-anode ya. Kemudian dari S-anode ini masuk ke dalam atrium, kemudian masuk ke apenode, kemudian ke berkasis, kemudian ke RBBB dan ke LBBB, lalu ke serabut Purkinje. Inilah sistem konduksi dari jantung, ya.
Nah, kegunaan dari EKG. Yang pertama akan mengetahui gangguan irama jantung atau disritmi, kemudian adanya hipertrofi baik atrium ataupun ventricle. Ini nanti di skillnya akan kita bahas. Kemudian ada iskemik ataupun infark, kemudian perikarditis, efek beberapa obat-obatan, kemudian ada kelainan elektrolit, terutama adalah elektrolitnya kalium, dan akan melihat dari pacu jantung itu sendiri. Itu dari EKG ya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa EKG ada rekaman aktivitas listrik jantung, tidak mengukur fungsi mekanik dari jantung itu sendiri. Ya, kemudian tidak secara langsung menyatakan abnormalitas struktur jantung seperti adanya VSD, itu tidak bisa diketahui. Kemudian kelainan katup tidak bisa diketahui, hanya merekam perubahan elektris akibat kelainan struktur tersebut. Kemudian EKG tidak merekam seluruh aktivitas fisik jantung, hanya aliran-aliran yang ditransmisikan ke area di mana elektroda ditempatkan. Kemudian EKG merekam penjumlahan potensial elektrik yang dihasilkan oleh sel-sel otot jantung yang tak terhingga untuk banyaknya. Ya. Nah, kita lihat sini sandapan sekarang sudah mulai ke EKG. Ada namanya sandapan bipolar. Ya, ini sandapan hanya merekam perbedaan potensial dari dua elektroda. Ditandai dengan angka Romawi. Ada Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Jadi bipolar ini hanya merekam perbedaan potensial dari dua elektroda yang ditandai dengan Romawi 1, 2, dan 3. Kemudian sandapan bipolar. Sandapan 1. Perbedaan potensial antara rate atrial, kalau kita rekam di EKG berarti antara elektroda yang ada di tangan kanan dan di tangan kiri atau left atrial, di mana tangan kiri bermuatan positif, tangan kanan bermuatan negatif. Nah, kita lihat. Jadi pada saat kita merekam sandapan lead 1 adalah perbedaan potensial antara tangan kanan dan tangan kiri. Baca yang positifnya dahulu, berarti tangan kiri bermuatan positif, tangan kanan bermuatan negatif. Tangan kiri itu ada di mana? Ada di sebelah kiri. Ingat, jantung itu bulat. Bulat itu kalau misalnya kita lihat, ini dengan bulatnya jantung ini, berarti seluruh jantung ini akan mendapatkan aliran dari pembuluh darah. Jantung itu kelainan bisa bagian inferior saja atau bagian bawah, bisa bagian lateral kanan saja, bisa lateral kiri atau belakang, bahkan bisa total ya kelainannya. Nah, sekarang kita dengan mengetahui sandapan lead 1, maka lead 1 ini positifnya ada di mana? Ada di tangan kiri. Tangan kiri ada di mana? Oh, ada di bagian kiri. Berarti jika ada apa-apa di lead 1, maka pasien ini mengalami kelainan jantung bagian kiri. Kemudian sandapan lead 2, perbedaan potensial antara tangan kanan dengan kaki kiri. Di mana kaki kiri bermuatan positif, kemudian tangan kanan bermuatan negatif. Oke, yang positifnya ada di mana? Ada di kaki kiri. Kaki ada di mana? Berarti ada di bagian bawah. Kalau saya tanya, lead 2 itu kelainannya di mana? Jika ada misalnya ST elevasi, jika ada ST depresi atau T inverted, maka lead 2 ini kelainannya ada di bagian inferior. Kalau saya lihat apakah lead 1 dan lead 2 ini sama ya atau satu grup? Tidak. Yang lead 1 ada di bagian inferior, yang lead 2 yang lead 1 ada di bagian lateral kiri, yang lead 2 ada di bagian inferior. Sehingga pada saat kita baca EKG, kalau di lead 1 ada apa-apa, nggak boleh baca ke lead 2 karena bukan grupnya. Lead 1 adalah bagian lateral kiri, lead 2 adalah bagian bawah. Kemudian lead 3 perbedaan potensial antara tangan kiri dengan kaki kiri. Mana yang positif? Positifnya ada di kaki kiri. Berarti kaki kiri yang lead 3 ini merupakan bagian inferior. Nah, sekarang sudah ada mulai ngegrup tuh. Lead 1 belum ada grupnya, tapi lead 2 dengan lead 3 sudah ada grupnya. Ya, kita lihat. Ini segitiga involvement ini. Ini adalah lead 1.
Lead 1. Tadi perbedaan potensial antara tangan kanan dengan tangan kiri. Di mana tangan kiri bermuatan positif, tangan kanan bermuatan negatif. Saya tanya, lead 1 ini areanya mana? Oh, berarti areanya bagian lateral kiri. Kemudian lead 2. Lead 2, perbedaan potensial antara tangan kanan dengan kaki kiri. Di mana kaki kiri bermuatan positif, tangan kanan bermuatan negatif. Berarti jika ada apa-apa di lead 2, maka kelainan-nya di mana? Di bagian inferior. Kemudian lead 3, di sini lead 3, perbedaan potensial antara tangan kiri dengan kaki kiri. Di mana kaki kiri bermuatan positif, tangan kiri bermuatan negatif. Jadi kalau kita lihat segitiga komponen, 1, mana yang positif? Tangan kiri. 2, tinggal turunin ke tangan kirinya. Berarti yang di kaki. 3, berarti tangan kanannya ke bawahin. Tinggal tangan kiri dengan kaki kiri. Ya. Jadi mudah sekarang kita mengenal area atau lokasi kelainan pada jantung, pada pasien. Kalau ada apa-apa di lead 1, coba dibuka, di unmute. Di unmute. Reno di unmute tolong. Reno di unmute. Reno. Sudah, Reno? Sudah? Reno? Reno sudah di unmute belum? Halo, Bu. Ya. Ya. Reno, tolong diulang. Lead 1. Itu kalau ada apa-apa, kelainannya ada di mana? Lihat yang positifnya. Berarti kelainannya di mana? Di kiri, Bu. Di jantung bagian kiri. Kiri. Ya. Ya, bagian kiri kan? Ya. Ya, Oke. Bu. Lead 2. Kelainannya di mana? Kanan, Bu. Bagian Di mana? bawah. Kanan bagian bawah. Bawah. Saya Ya. tanya, kalau ada apa-apa, katakanlah ada estelepasi di lead 1, apakah boleh kita baca ke lead 2? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, karena bukan Ya. grupnya. Sekarang Ya. lead 3. Lead 3. Di mana kelainannya kalau ada apa-apa? Bagian bawah kiri, Bu. Bagian bawah. Bawah kiri. Kalau bawah itu nggak ada kiri, ya. Cuman bagian bawah. Bawah. Berarti bagian bawah. Berarti kalau misalnya ternyata pasien ini ada kelainannya di lead 2, baca kemana? Lead 2. Lihat grupnya. Di kiri bawah, Bu. Kanan bawah. Ntar dulu, yang lead 2 itu berarti kelainannya ada di mana? Ada di bagian kanan bawah. Bawah kanan. Bagian inferior. Sudah ada grupnya kan dengan lead 3. Ya. Maka kalau misalnya kita baca di lead 2, oh ternyata ada apa-apa, lihat grupnya. Grupnya yang mana? Berarti lead 3, gitu kan? Kalau lead 1 belum ada grupnya nih lead 1. Kenapa? Karena kelainannya ada di mana kalau lead 1? Ulang. Ya. Kalau di 1 baca yang positifnya. Berarti di kanan, di kiri atas. Bagian lateral kiri. Lateral. Oke. Lead 2, kalau ada apa-apa, jantung bagian mana? Bagian bawah. Bagian inferior. Lead 3, jantung bagian mana? Di bagian bawah lateral. Bawah. Nggak, bukan bawah lateral. Kalau bawah aja, jangan pakai lateral. Bawah. Nah ini, lead 1. Berarti yang positifnya di sini kan? Berarti jantung bagian lateral kiri. Ya. Kemudian lead 2, yang positifnya kan di sini. Berarti bagian inferior. Oke. Kemudian lead 3, positifnya di kaki kiri. Berarti jantung bagian inferior. Ya. Jadi pada bipolar sudah diketahui ada jantung bagian lateral, ya. Kemudian ada jantung bagian inferior. Tahan di situ, ya. Jadi kalau saya tanya lead 1, di mana positif? Tangan kiri. Karena perbedaan potensialnya ada tangan kanan dan tangan kiri. Di mana tangan kiri bermuatan positif. Baca positifnya. Berarti kalau ada apa-apa di lead 1, berarti kelainannya ada di jantung bagian lateral kiri. Dilanjut dengan lead 2, perbedaan potensial antara tangan kanan dengan kaki kiri. Di mana kaki kiri bermuatan positif, tangan kanan bermuatan negatif. Baca yang positifnya, berarti ada di kaki kiri. Berarti jantung bagian mana di kaki itu? Bagian inferior. Kemudian lead 3, antara tangan kiri dengan kaki kiri.
Di mana positifnya? Di kaki kiri. Berarti di kaki ini bagian inferior. Berarti ada di lateral, inferior, dan inferior. Ya. Lanjut dengan unipolar. Unipolar adalah sandapan yang ditandai dengan APR, APL, APF. Nah, cukup membaca R-nya saja, L-nya saja, F-nya saja. R adalah right, berarti tangan kanan. Karena ini masih ekstremitas kan? Berarti kalau R berarti bacanya adalah tangan kanan. Kalau L berarti left, berarti tangan kiri. Kemudian kalau F berarti foot, berarti kaki kiri. Baca R-nya. Sandapan untuk unipolar APR, di mana tangan kanan bermuatan positif, tangan kiri dan kaki kiri bermuatan negatif atau nol. Berarti kalau ada apa-apa di sandapan APR, jantung bagian mana? Silakan yang mau jawab, buka di unmute. Sekarang kontak aja. Boleh? Siapa nih? Boleh menyebutkan namanya? Boleh menyebutkan namanya? Ini saya nggak ada namanya. Kalau ada namanya biasanya saya langsung sebutkan. Kanan, Dok. Bukan dokter, saya perawat. Ya, lateral kanan, jantung bagian lateral. Dengan siapa itu? Dengan Novian Bait, RSUD Ciawi, Bu. Ya, oke, Rumah Sakit Ciawi. Berarti jantung bagian lateral kanan. Sekarang untuk sandapan APL. Tar dulu. Jantung berarti lateral bagian kanan. Di bipolar sudah ada grupnya belum? Tadi yang Ciawi. Belum? Sudah atau belum? Sudah di grup, ada. Di bipolar. Kenapa? Sudah ada grupnya, Bu. Belum ada. Karena, nah ini yang bertiga ya. Karena, nah kalau lead 1 kelainannya di mana? Lateral kiri, Bu. Lateral kiri. Di 2 di mana di 2? Bawah inferior. Inferior kiri. Inferior. Di 3 inferior. APR Lateral kanan. Lateral kanan. APL Lateral kiri. lateral kiri. Saya tanya, bipolar sudah ada grupnya belum? Sudah. Lead mana? Lead 1. Lead 1. Oke. Jadi kalau kita membaca gambaran EKG nanti di lead 1 ada apa-apa, bacanya bukan ke lead 2, lead 3 atau APR, langsung baca ke APL. Kemudian sekarang APF. APF ini adalah foot. Berarti jantung bagian mana? Inferior, Bu. Inferior. Sudah ada grupnya di bipolar? Sudah. Di mana aja? Lead 2, 2 lead sama 3. 3, Bu. 3 dan APL. Ya, APL. Jadi sampai kapanpun kalau kita paham tidak akan lupa. Aduh, areanya ntar dulu ya. Ini lead 1 T positifnya di tangan kiri. Oh, bagian lateral kiri deh. Kemudian lead 2 di mana positifnya? Di kaki kiri. Oh, bagian inferior. Lead 3 di mana positifnya? Di kaki kiri. Berarti jantung bagian inferior. APR, APL, APF tinggal dibaca R-nya, tinggal dibaca L-nya, dan tinggal dibaca F-nya. R-nya adalah right, berarti tangan kanan, ya. L adalah left, berarti tangan kiri. F adalah foot, berarti kaki kiri, ya. Nah, ini. Jadi kalau kita baca lagi bahwa sandapan, ya, kalau misalnya sekarang pemasangan manset kita di tangan kanan ini ternyata lepas nih. Tadi manset kita mau rekam EKG nih, kemudian tangan kanannya lepas, maka yang akan terganggu gambaran mana saja? Yuk, mulai analisa. Kalau tangan kanannya lepas karena pasiennya misalnya lepas sendiri, kita misalnya nggak perhatian. Kemudian pada saat kita rekam, gambaran mana yang akan bermasalah? APR, Bu. Lateral kanan. 1, itu kan? Kiri. Itu nggak di 1. Di 1 terganggu nggak di 1? Terganggu. Karena ke tangan kanan ke tangan kiri kan? Kemudian lihat mana lagi? Lihat mana lagi tangan kanannya lepas? Lihat AVR.
Api R, betul. Terus apa lagi? AVR. Di bipolar masih ada satu lagi. Lead 1 AVR sama Sama lead lead 3. 2, Bu. 3 kan Lead latar tiga. tangan kiri dengan kaki kiri. Lead 2, Bu. Lead 2. Lead 2. Ya. Lead 1, 2 dan Kalau AVR. misalnya salah satu terganggu, misalnya lepas, atau mungkin rusak dan sebagainya, ternyata manset yang ada di tangan kanannya terganggu. Maka akan kelihatan tuh antara lead 1, lead 2, dan AVR. Sekarang kakinya yang di manset yang ada di kaki lepas. Mana yang akan terganggu? Lead 1, lead 3 sama AVF. Sama AVF. AVF. Semua. APF kan? Saya ulang. Lead 1, jika ada apa-apa, kena di bagian jantung mana? Saya tanya lagi. Satu di ini inferior. Satu tuh gini. Inferior. Inferior di bawah. Lead 1 itu ada tangan kanan dan tangan kiri. Di mana positifnya? Di kiri. Positifnya di kiri, tangan kiri. Di mana? Tangan kiri. Kiri. Berarti lead 1 ada di lateral kiri. Lead 2. Lateral kiri. 2 kan gini. Di tangan Lead 2. kiri, ke kaki kiri. Kaki Kaki kiri. kiri. Dan bagian inferior. Lead 3. Inferior. 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 3 di inferior. APR. Right. APR. AVR itu di tangan kanan. Kanan. Lateral kanan. APL. Inferior. AVL di kiri. Lateral kiri. Lateral kiri. APF. Inferior. Bu. Inferior. Saya tanya, kalau misalnya lead 1 ada apa-apa, di unipolar sudah ada grupnya belum? Belum. Belum. Ada, Bu. Ada. Di Di mana? AVL, Bu. AVR. Oke. AVL, Kalau lead Bu. 2 ada masalah, mana yang grupnya? Di AVF. Lead 2. 3 sama Lead 2, AVL. lead 3. Lead 3 sama AVF. Jadi ada Lead 3 sama AVL. APF. Jadi bagian inferior. AVF. 2, 3, Lead 2, lead 3. F. Jadi Lead saya 2, ulang. lead 3. Lead 1, saya ulang. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, lead 1, di sini kan lead 1 posisinya, ya, lead 1 di sini posisinya. Kemudian tangan kanan bermuatan positif, tangan kiri bermuatan negatif. Artinya di sini berarti lead 1 kelainan ada di tangan kiri. Lead 2 posisinya di sini. Nih di sini. Ya, kaki kirinya bermuatan positif. Berarti di bagian mana nih? Di bagian inferior. Lead 3 posisinya ada di sini. Positifnya di kaki kiri. Berarti jantung bagian mana? Bagian inferior. Jadi 1 positif sini, 2 positifnya kaki, 3 positifnya di kaki. Kemudian APR, tinggal dibaca R. R itu mana? Right, berarti tangan kanan. Berarti itu bagian kanan. Kemudian APL, baca L-nya, berarti left. Ya, jantung bagian kiri. APF put berarti jantung bagian bawah. Ya, jadi lead 1 perbedaan potensial antara tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kiri bermuatan positif. Baca yang positifnya terlebih dahulu. Tangan kiri bermuatan positif, tangan kanan bermuatan negatif. Kalau ada apa-apa berarti jantung bagian lateral kiri. Lead 2 perbedaan potensial antara tangan kanan dengan kaki kiri, di mana kaki kiri bermuatan positif, tangan kanan bermuatan negatif. Berarti kaki itu ada di mana? Ada di bagian bawah, berarti inferior. Lead 3 perbedaan potensial antara tangan kiri dengan kaki kiri, di mana yang positif? Di kaki kiri. Berarti jantung bagian inferior. Kemudian APR ini APR di kanan. Berarti tangan lateral kanan. Tangan kanan bermuatan positif, tangan kiri dan kaki kiri bermuatan negatif. Yuni ya. Berarti jantung bagian kanan. Lateral kanan. APR left. Berarti tangan kiri bermuatan positif, tangan kanan dan kaki kiri bermuatan negatif. Left. Berarti jantung bagian kiri. APF berarti kaki kiri bermuatan positif, tangan kanan dan tangan kiri bermuatan negatif.
Berarti jantung Latar bagian inferior. Inferior. awas, jangan lupa lagi ya. Ini udah dibahas-bahas. Oke, kita lanjut. Baru bipolar dan unipolar. Nah, ini segitiga. Tadi sudah dibahas ya, kita lewat. Sekarang sandapan prekordial, berarti di dada. Ada sandapan Pi1 diangkat dengan Pi1 sampai Pi6. Ini harus betul-betul penempatannya ya. Kalau kita salah menempatkan ICS, maka itu akan menggambarkan jantung di mana letak dari manset kita letakkan. Misalnya katakanlah, saya menempatkan manset Pi1, tapi letaknya ada di pertengahan antara Pi2 dan Pi3. Meskipun namanya Pi1, itu gambarannya adalah Pi3. Berarti jantung bagian mana? Nanti kita lihat ya. Pi1, ICS keempat, ya, sebelah kanan sternum. Pi2, ICS keempat, sebelah kiri sternum. Pi3 tahan dulu, tentukan dulu Pi4. Pi4 ini tinggal dikuncinya sini. Mid capicula ICS kelima. Pi3-nya antara Pi2 dan Pi4. Kemudian Pi5 ini depan anterior axillaris, ya, sejajar dengan Pi4. Berarti ICS kelima. Kemudian Pi6 tinggal dibuka mid axillaris ICS ke-5, ya. Itu untuk meletakkan dari sandapan untuk prekordia. Sekarang, ada Pi1, ada Pi2. Ini ada septa. Kemudian ada Pi3, ada Pi4. Adalah anterior. Sekarang Pi5 dan Pi6, ini letaknya di mana? Di bagian ke pojok, berarti di bagian lateral. Tadi di bipolar dan di unipolar, kita sudah membahas. Tadi, di satu lateral kiri. Mana sih grupnya? Grupnya adalah APL. Kenapa APL? Karena positifnya di lab kan. Kemudian kalau dengan digabungkan dengan prekordia, bagian mana? Tinggal dilihat yang paling lateralnya yang mana. Berarti Pi5 dan Pi6, gitu kan? Jadi kita melihat jantung ini pada saat kita melakukan perekaman dilihat sandapannya. Jadi ada sandapan bipolar, ya, ada sandapan unipolar dan ada sandapan prekordia. Sekarang nanti kalau kita membaca EKG 12 lead nggak bisa baca semua, per grupnya dulu, ya. Kalau nanti baca yang EKG strip baru nanti dilihat iramanya bagaimana dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Boleh, silakan. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham? Mudah-mudahan bingung ya. Kalau bingung nanti akan dibaca kembali. Kita lanjut. Paham Bu ya. Jadi, lanjut. Lanjut ya. Nah ini prekordia. Pi1 ICS keempat mid clavicula. ICS keempat sebelah kanan sternum. Pi2 ICS keempat sebelah kiri sternum. Kemudian Pi4, di sini ada clavicula, mid clavicula, ICS ke-5. Pi3 di antara Pi2 dan Pi4, tinggal dibentang dibagi 2. Kemudian Pi5, anterior axillaris, di depan aksila ya, ICS ke-5. Pi6 di sini, mid axillaris, tengah-tengah dari aksila. Ya. Nah, kemudian ada rekaman ya kalau misalnya, nah ternyata inferior tuh tadi lead mana aja tadi inferior? Ada yang bisa inferior tadi lead mana saja? Lead 2. Lead 2, lead 3. Sama satu lagi? Sama satu lagi? Ya. Sama lead 3 Bu. 2, 3 sama apa lagi? APF. Sama APF. APF ya. Nah, kemudian lead 2, lead 3 yang bagian inferior ini dapat darahnya dari mana? Tadi ada dari koroner bagian kanan. Bagian kanan kan sebelah sini? Betul nggak? Bagian kanan kan tadi. Nah, kalau misalnya penyempitannya di atas, nah berarti jantung bagian sini juga kena. Bagaimana caranya? Kadang-kadang pada saat kita rekam selesai aja, tiba-tiba dokter baca. Kadang-kadang kalau kita tuh kadang dipanggil kadang dipanggil teteh, tolong direkam jantung bagian kanan. Waduh,
Saya tuh marah dah. Kenapa marah? Udah sama pasiennya direkam ini juga sulit gitu ya, gelisah terus. Kemudian saya sudah membersihkan jelinya. Kita marah. Sebetulnya nggak boleh marah, dah karena memang kita yang salah. Nah, sekarang posisikan bahwa kita bukan sebagai tukang ngerekam. Jadi pada saat kita ngerekam, baca dulu tuh, baca. Oh, aduh, ini jantung bagian inferiornya kena. Di mana? Oh, lid 2, lid 3, APF. Oh, berarti saya harus merekam jantung bagian kanan deh, gitu kan? Udah, ini pasien ini jantung bagian lid 1 kena di lateral kiri, kemudian di APL kena, di P5 dan P6 juga kena. Maka saya akan rekam jantung ke bagian belakang. Tanpa disuruh, kalau kitanya sudah tahu. Jadi pada saat kita mendapatkan hasil nanti dok, ternyata ini inferiornya kena, saya coba rekam gambaran jantung bagian kanan, gitu kan? Atau bagian lateralnya kena nih, misalnya lid 1, kemudian APL, P5, P6-nya nih ada masalah, saya rekam bagian belakang. Jadi saya pekerjaannya tidak 2 kali. Kadang-kadang kita tuh suka, waduh, ini dokter teknis enaknya aja nyuruh-nyuruh ke kita, ngerekam. Kita yang belum bisa melakukan interpretasi atau menganalisa gambaran jantung. Sekarang posisikan bahwa kita bukan sebagai tukang. Kita profesional, berarti kita harus membaca. Di area intensif harus seperti itu ya. Mudah ya. Caranya itu tinggal kita kalau misalnya di yang standar, kita gini standar. Ini susah ya kalau ngajar di Zoom ya. Ini kan posisi gini. Nih, ini P1, P2, P4, P3, P5 dan P6 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngerekam bagian kanan, tinggal dibalikin dari sini ke sini ke bagian kanan. Bagaimana caranya? Tinggal P1R-nya ada di P2. P2R-nya ada di sebelah sini. P4R-nya ada di sini, P3 ada di sini, P5-nya ada di sini, P6-nya ada di sini, gitu kan? P6R-nya. Tinggal dibalik dari sini, balikin ke sebelah kanan, gitu kan? Kemudian bagian belakang, kalau di sini anterior, kebalikannya di bagian belakang berarti posterior axillaris. Kalau misalnya ini P7, P8-nya kalau di sini clavicula, di sini scapula, ini di scapula. Kemudian P9-nya di belakang ini ada kolumna vertebra, sebelah kiri dari kolumna vertebra. Nanti kita lihat pada saat skill ya. Ini untuk menentukan. Ini ada P1R sebelah sini, ya. P2R tinggal dibalik dari sini ke sini. Kalau yang tadi adalah P1-nya di sini. Berarti P1 sama dengan P2R. P1R sama dengan P2, ya. Kemudian P4, antara P4 dan P2R ini adalah P3R, kemudian anterior axillaris adalah P5R, kemudian P6R adalah mid axillaris di sebelah kanan. Belakang ini posterior axillaris ICS kelima, kemudian P8 mid scapula sama sejajar dengan P7 dengan P6. Kemudian yang P9 ini ada kolumna vertebra sebelah kiri, gitu kan? Jadi mudah sekarang untuk merekam gambaran jantung pasien ini supaya nanti pada saat kita meletakkan elektroda ini tidak salah. Karena salah meletakkan berarti salah lokasi kelainan pada jantung pasien. Jangan-jangan dokter menginterpretasi, oh ini mah anteroseptal, padahal bukan, karena kan kita yang salah menempatkan. Jadi harus hati-hati, recheck pada saat kita menempatkan. Ya. Nah ini lokasi anterior, ya anterior itu P3 dan P4, septal itu P1, P2, anteroseptal itu P1 sampai P4, anterolateral adalah P3 sampai P6, lateral tadi 1, APL, P5, P6, inferior 2, 3, dan APF. Ya. Nah, sekarang kita belajar kertas EKG. Merupakan grafik yang terdiri dari garis horizontal dan vertikal. Sama, ya jaraknya adalah 1 mm. Kalau di penggaris itu sangat kecil sekali. Kotak kecil, ya. Garis horizontal menggambarkan waktu di mana 1 mm atau 1 mm yang kecil gini sama dengan 0,04 detik. Garis vertikal menggambarkan voltase di mana 1 mm sama dengan 0,1 milivolt. Ini harus tahu. Ya, kenapa? Karena nanti akan mengetahui apakah pasien ini direkam dengan kecepatan berbeda, apakah pasien ini direkam dengan amplitudo yang berbeda. Kalau kecepatannya ini 1 mm, ya amplitudonya nggak usah dibagi, nggak usah dikali.
Kalau kecepatannya 1 detik, maka nggak usah dibagi, nggak usah dikali. Karena kalau kali dan bagi hanya dengan angka 1, angkanya tetap. Tapi lain halnya kalau dengan amplitudenya 0,5. Oh, dibikin pendek. Kenapa dibikin pendek? Karena gambaran EKG-nya terlalu tinggi sehingga overlap antara gambaran satu dengan gambaran berikut. Sulit mengetahui tingginya, maka dibikin 0,5. Maka setiap tinggi harus kali 2. Oh, ternyata gambaran ini nggak jelas gelombang P-nya itu. Kenapa kayak datar? Ini ada gelombang P atau tidak? Maka saya kaliin, jadi amplitudenya jadi 2. Supaya tinggi. Pada saat kita melihat gelombang P, kalau amplitudenya di 2 kali atau 2 milivolt, maka berarti setiap tinggi harus dibagi 2. Begitupun dengan kecepatan. Kecepatan normalnya ada 1 detik atau 25 kotak kecil. Dibikin misalnya 2 detik atau 50 kotak kecil, maka setiap lebar ini harus dibagi 2 ya. Tuh, kalau dulu tuh manual, kalau sekarang kan semuanya otomatis. Jadi EKG itu kalau misalnya terlalu cepat, terlalu sulit sulit untuk mengetahui dari gambaran-gambaran tersebut, maka si mesin akan otomatis membuat amplitudo setengah, membuat amplitudo 1 atau membuat amplitudo 2. Begitupun kecepatan. Kalau itu sulit dibaca, maka si mesin ini akan otomatis masuk ke 50 mm per detik. Itu yang nantinya akan diketahui ya untuk gambaran. Nah, ini ada kertas EKG tadi bahwa 1 kotak kecil jika kita ke sini ke horizontal adalah 0,04 detik. Kalau ke atas ini adalah amplitudo. 1 mm sama dengan 0,5 milivolt. Ya. 0,1 milivolt. Jadi kalau saya ambil 5 kotak kecil untuk tinggi amplitudo berarti 0,5. Kalau saya ambil 10 kotak kecil berarti 1 milivolt. Kalau ada amplitudo sampai begini berarti seluruh gambaran tidak perlu dibagi, tidak perlu dikali. Tapi kalau gambarannya itu ternyata ngambil amplitudonya ada di sini, di 5 kotak kecil, berarti seluruh tinggi harus kali 2. Atau sebaliknya, amplitudonya dibikin jadi 20 kotak kecil, maka seluruh tinggi harus dibagi 2. Begitupun kecepatan. Kecepatan ini ada 25 mm per detik. Kalau tiba-tiba ada tulisan 50 mm, berarti setiap jarak ini, gelombang P, jaraknya atau lebarnya itu harus dibagi 2 ya. Ini kita lihat. Ini lihat di sini. Ini 1 kotak sedang yang terdiri dari 5 kotak kecil horizontal, 5 kotak kecil vertikal. Kalau horizontal, 1 kotak kecil ada 0,04. Berarti 5 kotak kecil ada 0,2. Berarti untuk mendapatkan angka 1, berarti harus 5 kali dari 0,2 ini. Berarti 25 kotak nih. 1, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kecepatan yang ada di sini ada 25 mm per detik. Ya. Kemudian untuk yang amplitudo, jika kita melihat ke sini, ya, kalau ada di sini 5 kotak kecil berarti amplitudonya setengah. Kalau 10 kotak kecil berarti amplitudonya 1. Kalau 20 kotak kecil berarti amplitudonya 2. Harus diketahui. Nggak bisa disamakan antara amplitudo. Karena kan kita lihat ya, amplitudo ada yang setengah, ada yang 1 dan sebagainya. Tapi begitu melihat tinggi, jarang sekali orang itu dikaliin atau dibagi. Harus dilihat. Jadi pada saat kita merekam EKG, lihat amplitudo, lihat kecepatan. Jangan sampai salah melakukan interpretasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Pada EKG ini ada gelombang P, kemudian ada Q, ada R, ada S, dan ada T. Gelombang P merupakan depolarisasi atrial. Jika ada apa-apa di gelombang P, maka kelainannya ada di atrial. Ya. Kemudian ini ada PR segmen, ini PR interval. PR interval ini awal gelombang P sampai awal gelombang R. Awal-awal kalau PR interval ya. Jadi kemudian
QRS kompleks ini merupakan depolarisasi ventrikel. Kalau gelombang Q berarti awal depolarisasi ventrikel, gelombang R depolarisasi ventrikel, kemudian gelombang S adalah akhir depolarisasi ventrikel. Kemudian di sini ada gelombang T, ini adalah repolarisasi. Kemudian di sini ada garis isoelektrik. Jadi isoelektrik ini harus menentukan ada di sini, ST segmen. ST segmen itu akhir gelombang S sampai awal gelombang T. Ini harus berada tepat di garis isoelektrik line atau di garis isoelektrik. Kalau di bawah berarti ada apa? Kalau ada di atas ada apa? Kalau di bawah namanya ST depresi. Kalau di atas namanya ST elevasi. Jadi kita lihat lagi. Gelombang P, ya, ini depolarisasi atrial. PR interval awal gelombang P sampai awal gelombang R. Kemudian QRS kompleks ini depolarisasi ventrikel. Gelombang T adalah repolarisasi. Kemudian dan ini adalah garis isoelektrik yang nantinya harus akan menentukan adalah ST segmen. Di mana ST segmen itu akhir gelombang S sampai awal gelombang T. Gak boleh di bawah, gak boleh di atas. Kalau di bawah berarti ST depresi. Kalau ada di atas dari garis isoelektrik ini berarti ST elevasi. Nanti kita kelainannya ya. Jadi kelainannya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita belajar huruf. Jadi gambaran membaca EKG itu jauh lebih ringan daripada anak SD. Ya, betul nggak? Kalau anak SD belajarnya dari huruf A sampai Z. Kita cukup membaca dari huruf P, Q, R, S, T. Lebih rendah ya. Jadi nggak usah khawatir. EKG itu mudah. Dibikin mudah, jangan dibikin sulit. Karena sulit nanti akan sulit. Sekarang kita belajar gelombang P dulu. P adalah depolarisasi atrium. Normalnya ya untuk lebar tidak lebih dari 0,12 detik. Berapa kotak? 3. 3 kotak. Sekarang di otak kita, mana akan lebih mudah mengingat? Apakah angka 3 atau 0,12? 3. Angka 3. Oke. Angka 3. Berarti lebarnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Tapi kalau saya tanya, berapa detik itu? Tinggal dikali berapa? 0. Kali 0,04. Oh, 3 kali 0,04, berarti 0,12 gitu kan? Tinggi tidak lebih dari 0,3 milivolt. Berapa kotak? 3. Oke, gelombang P ini lebar tidak lebih dari 3, tinggi tidak boleh lebih dari 3. Kalau saya tanya berapa detik lebarnya, ada tidak lebih dari 0,12. Berapa milivolt gelombang P tidak boleh lebih dari 0,3 mili. Tapi di sininya gelombang P adalah 3 lebar, 3 tinggi. Tidak boleh lebih dari 3 lebar dan 3 tinggi. Jika gelombang P-nya itu lebih dari 3 kotak kecil atau 0,3, maka namanya P pulmonal. Ini misalnya gelombang P-nya tinggi ke sini. Lebih dari 3 kotak kecil. Ini berarti namanya P pulmonal. Tapi ari gelombang PT apa? Depolarisasi atrium. Kelainannya di mana? Di atrium. Ya, berarti atriumnya terjadi hipertrofi. Ya, bagian mana? Atrium bagian kanan. P pulmonal. Pulmonal kan bagian kanan. Bagaimana kalau gelombang P ini lebarnya lebih dari 3 kotak kecil atau lebih dari 0,12 detik? Itu namanya P mitral. Ari mitral di mana? Mitral itu ada di jantung bagian kiri. Berarti ada hipertrofi atrium kiri, gitu ya. Lebih mudah ya sekarang, ya. Kemudian untuk mendeteksi pada saat kita merekam, ya, gelombang P ini selalu positif diri 2. Artinya positif melengkungnya ke atas tuh. Melengkungnya ke atas itu adalah namanya positif. Tapi selalu negatif melengkungnya ke bawah, ya, melengkungnya ke bawah, itu di lead APR. Jika kita pada saat merekam EKG ditemukan, kenapa lead 2-nya melengkungnya ke bawah, kenapa APR melengkungnya ke atas, evaluasi penempatan manset. Manset yang tangan kanan jangan ketukar dengan tangan kiri.
Kalau di kaki saya sudah penelitian sekitar 250 orang itu tidak pernah ada perbedaan. Kalau yang di kaki ya, yang di kaki itu tidak ada pernah perbedaan. Tapi yang di tangan kanan dengan tangan kiri kita bisa mendeteksinya. Manset salah memasang adalah pada saat kita keluar gambaran gelombang P di 2 kenapa jadi negatif, dia melengkung ke bawah. Kemudian pada APR, kenapa melengkungnya ke atas? Kemungkinan salah penempatan dari manset yang ada di tangan kanan dan yang ada di tangan kiri. Itu harus hati-hati ya. Nah, ini. Jadi pada saat kita melihat gelombang P, berapa tinggi? 3 kotak. Tidak lebih dari 3. Berarti 2 boleh mau? 2 boleh nggak? Boleh. Jangan bilang tidak lebih dari 3. Berapa lebar? Tidak lebih dari 3 kotak. Tidak lebih dari 3 kotak. Berapa detik gelombang P normalnya? Di bawah 0,12. Berarti 0,12 ya. Kemudian berapa tinggi gelombang P? Di bawah 0,3. di bawah 0,3. Didapatkan seorang pasien gelombang P tingginya adalah 5 kotak kecil. Berarti P apa itu? Mitral. Pneumonia. Ada kelainan apa itu? Ada kelainan apa itu? Hipertrofi atrium. Sekarang diketahui gelombang P-nya lebarnya lebih dari ada 4 kotak kecil. Mitral. Mitral. Berarti ada apa tuh? Hipertrofi atrium kiri. Kita sudah boleh baca ya. Berarti lebar tidak boleh lebih dari 3 kotak, tinggi tidak boleh lebih dari 3 kotak. Selalu positif di LI2, selalu negatif di APR. Ya. Tidak boleh lebih dari 3 kotak. Berarti 3. Oke, sekarang ya. Besok pada saat apa tuh? Hari Selasa kalau nggak salah. Sekarang masuk ke gelombang QRS kompleks. QRS kompleks itu ini. Ini QRS kompleks, ya. Ini merupakan depolarisasi ventrikel. Jika ada apa-apa, berarti ventrikelnya yang ada masalah. Lebarnya tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Lebar tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Jadi pada saat kita melihat gelombang QRS kompleks, nggak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Kalau lebih dari 3 kotak kecil berarti ada masalah. Di mana? Di ventrikel. Nanti suka bilang, oh ini ventrikel tahikardi, dan seterusnya. Kemudian kalau tingginya tergantung dari lead. Jadi sekarang sudah bisa menentukan. Gelombang P tinggi tidak boleh lebih dari 3 kotak. Lebar tidak boleh lebih dari 3 kotak. Gelombang QRS kompleks tidak boleh lebih dari 3 kotak. Sekarang penuh dengan angka 3 di kepala kita. Itu kalau misalnya untuk mempermudah. Tinggal kalau lebar kali 0,04, tinggi kali 0,1. Lebar kecepatan, tinggi adalah amplitudo. Ya. Selanjutnya gelombang Q. Gelombang Q ini merupakan defleksi pertama ya setelah gelombang P. Kalau misalnya gelombang Q ini tidak ada turun gini, normal nggak? Normal. Karena ini awal depolarisasi. Kalau gelombang P tidak ada, misalnya lurus, normal nggak? Nggak normal. Tapi gelombang Q lurus, ada gelombang Q ada. Cuma tidak defleksi ke bawah, gitu kan? Nah ini, tapi kalau misalnya kita baca, ada nggak gelombang Q? Nggak ada di gambarannya. Berarti langsung ke R, karena tidak ada defleksi. Tapi normal, karena ini merupakan satu grup dari QRS kompleks. Berapa normalnya? Ya, tidak lebih dari 1/3 gelombang R. Lihat gelombang R-nya berapa? Tarik garis isoelektrik di sini. Ini garis isoelektrik kan ini garis isoelektrik. Kalau kita lihat, ini tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dalamnya gelombang Q tidak boleh lebih dari 2,3. 2 kotak kecil, 2,3 kotak. Nah, kalau misalnya ternyata ini ada 1, ini garis isoelektrik gini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata gelombang Q itu dalam ke bawah sampai ada 3. Berarti lebih nggak dari 1/3 R? Lebih. Artinya kalau lebih dari 1/3 R ini namanya Q patologis. Apa itu Q patologis? Adalah old impact pasien ini yang sudah lama. Ya,
odd in Fa, berarti gelombang Q tidak boleh lebih dari sepertiga R. Jika lebih dari sepertiga, maka ini namanya odd in Fa. Ya, jangan sampai ke sini kalau ada kejadian pasien, karena ini akan menetap, gitu ya. Jadi kalau kita direkam, jangan bilang, aduh saya mah hebat nih, gelombang Q-nya dalam nih, lebih dari sepertiga, ini R-nya cuma 6, saya ada 4 nih ke bawahnya, bagus. Bukan nggak bagus tuh, jantungnya udah jelek, tinggal doa tuh. Ya, jadi harus hati-hati dengan gambaran. Nah, kenapa gambaran-gambaran ini harus tahu? Karena ini menunjukkan kondisi pasien yang sesungguhnya, sehingga nanti akan ada kaitannya dengan pola kebiasaan sehari-hari yang harus dirubah. Ya, gelombang R, defleksi positif di sini, ya. Setelah gelombang P, positif di lead 1 teh di mana areanya? Nah, lo awas jangan dikeluar lagi tuh dari telinganya tuh. Lateral. Di bagian lateral kiri. Lead 2 di mana tuh? Inferior. Inferior. Kalau P5 di mana P5? Lateral. Lateral kiri. P6 di mana? Lateral. Lateral. Oke, memorinya harus dibuka kembali. Kemudian kecil dan tidak ada di lead APR. APR di mana kelainannya? R bacanya. Kanan. R. Kanan. Jantung bagian lateral kanan. P1 dan P2? Kanan. Nah, sekarang sudah mulai itu, ya. Oke. Nah, ini jadi R, ya. Gelombang R ini. Masih ramah-ramah. Oke, sekarang S. Mulai gelombang S. Defleksi negatif setelah gelombang R. Sini, berarti defleksi negatif kan? Dalamnya lead, APR, dan lead 1. Itu yang lebih dalam. Berkurang dalamnya dan makin menghilang pada P2 dan P6. S ini akan sangat bermakna jika dikaitkan dengan T, awal gelombang T, atau ST segmen. Ya, kita lihat. Ini gelombang T. Repolarisasi ventrikel. Positif di lead 2, 3, P5, P3 sampai P6. Negatif adanya di APR. Kebalikan dari P2. Ya. Selanjutnya, PR interval. Ini PR interval. Awal gelombang P sampai awal gelombang R. Normalnya adalah tidak lebih dari angka 5 kotak. Berarti kali 0,04, berarti 0,2. Jika lebih dari 5 kotak, maka ada terjadi AP block. Atrium ventricular block. Delay itu, si impuls tuh. Dari SA0 mau ke AP0 tuh sulit. Ya, delay. Tahu dari mana delaynya? Taunya dari awal gelombang P sampai ke awal gelombang R itu panjang, lebih dari 5 kotak. Berarti delay, terjadi atrioventricular block. Tadi gelombang P dari mana? Dari depolarisasi atrium. Gelombang R dari mana? Dari depolarisasi ventrikel. Jika PR interval antara awal gelombang P sampai gelombang R itu lebih dari 5 kotak atau 0,2 detik, maka itu terjadi AP block. Ya. Nah, ini. Jadi ini harus lihat awal gelombang P sampai awal gelombang R. Ya. Selanjutnya ST segmen. ST segmen beda, akhir awal. Kalau PR interval awal-awal, kalau ST segmen akhir awal. Akhir gelombang S sampai awal gelombang T, ya, harus berada tepat di garis isoelektrik di sini. Di garis isoelektrik. Nggak boleh naik, nggak boleh turun. Nggak boleh ada di bawah garis isoelektrik, nggak boleh ada di atas isoelektrik. Kalau ada di bawah garis isoelektrik berarti ST depresi. Ada apa tuh ST depresi? Ada iskemi, berarti ada penyempitan tuh pembuluh darah. Si jantungnya sudah mengalami penurunan suplai oksigen. Kemudian ada ST elevasi di sini, berarti ada ACS atau ada akut sindrom ACS, ada STEMI. Ya, ada STEMI di sini, berarti adanya
tidak adanya aliran ke miokardium, ya. Berarti, nah, ST segmen ini harus berada tepat di garis isoelektrik. Tinggal dibaca tadi. Kalau ternyata ST segmen ada di bawah di sini pada lead 1, baca ke lead mana? ST segmen ada di bawah, berarti ada di bawah itu apa namanya? Apa namanya? Superior. Atau depresi. Kalau di lead 1, berarti jantung bagian mana? Jantung bagian mana? Lateral. Lateral. Silakan baca ke lead mana lagi setelah lead 1? Baca ke lead mana lagi setelah lead 1? PL. Baca APL. APL kan? Oke, APL. Lihat APL-nya sama enggak ST depresi? Setelah APL dibaca, baca kemana lagi? Baca kemana? P5V6. Ke P5. Kemudian P6 ada ST depresi. Oh, ternyata lead 1 ST depresi, lead APL ST depresi, P5 ST depresi, P6 ST depresi. Tinggal bilangin ke dokter, pasien ada iskemik bagian lateral kiri gitu kan. Nah, kalau lateral kiri kita harus merekam kemana? Ada lateral kiri tuh masuk rekam mana? Lead 1. Rekam mana? Rekam mana? Rekam jantung. Bagian Kiri. Belakang. ini kan sudah ke lateral kan, berarti jantung bagian belakang harus rekam tuh, jangan menunggu disuruh dulu ya, karena lihat oh ternyata juga anteriornya kena, septamnya kena, ya sudah berarti jantung bagian belakang kita harus rekam ya. Selanjutnya, nah ini baru sekarang gelombang P tinggi berapa? 3 kotak. Tidak lebih dari 3 kotak. Tidak lebih dari 3 kotak. Gelombang P-nya tingginya lebih dari 3 kotak, apa namanya? Pulmoner. Berarti ada apa? Ada apa? Lebarnya berapa lebar? Lebarnya tidak lebih dari 3 kotak. Lebih dari 3. Oke. Kemudian kalau lebih dari 3? Mitral. Ada apa? Hipertrofi atrium kiri. Selanjutnya, gelombang Q. Berapa dalamnya gelombang Q normalnya? Tidak lebih dari 1/3 dari gelombang R. Ini garis isoelektrik kan? Nih, garis isoelektrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa maksimal gelombang Q dalamnya? 3 kotak. 3. Ternyata gelombang Q-nya ada 5 dalamnya, 5 kotak. Patologis. Berarti pasien ada apa? Out infak. Ternyata pasien ini out impaknya ada di bagian inferior. Lead mana saja yang kena? Lead 1. 2, 3 VL. APM. Ada PR interval. Dari mana ke mana PR interval? Dari gelombang awal gelombang P sampai akhir Gelombang R. Berapa normal? Tidak lebih dari 5 kotak. Ternyata lebarnya ada 7 kotak. AF block. Ventrikuler block antara atrium dan ventrikel ada delay ya. Harusnya tidak lebih dari 5 kotak. Selanjutnya ST segmen, ada di mana tuh ST segmen? Dari awal gelombang S, akhir gelombang S sampai awal gelombang E. Normalnya di mana normalnya? Sejajar dengan garis isoelektrik. Kalau sejajar di bawah juga sejajar. Garis isoelektrik. Berada di garis isoelektrik. Ternyata ini di bawah. Saya belum tahu belum ini ya. Depresi. Ternyata ST segmennya ada di atas. ST elevasi. Kalau elevasi berarti STEMI pasiennya. Ternyata pasien ini STEMI bagian anteroseptal. Di mana areanya? Anteroseptal. 2, 3, Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. P1, 2, 3, 4. Ya, berarti STEMI kan? Sekarang SS segmen ada di bawah.
di bawah sini. Berarti apa tuh? Depresi. Kemungkinan ada apa pasien? Iskemik. Iskemik. Ternyata pasien ini iskemiknya apa ya? Bentar. Bagian anterior. 3P4. Anterior. Dan 3C4. ya. Oke. Sekarang gelombang T. Ya, gelombang T ini ya harus ada. Ya, dan ini nanti akan diketahui kelainan elektrolit juga dari gelombang T. Enggak. Kalau T-nya ke bawah, apa namanya? Inverted. Apa itu? Ada apa tuh? Elektronik apa? Ada apa tuh? Maaf. Ada apa tuh? T-nya ke bawah. Iskemik juga. Ya. Iskemik, T inverted atau T depresi atau juga bisa kelainan elektrolit yaitu kalium. Ya. Oke. Sekarang prosedur perekaman EKG. Persiapan ini sudah biasa lah ya. Alat mesin EKG. Siapa yang punya mesin tapi nggak bisa operasional? Saya nggak punya mesin. Nggak punya mesin. Saya punya. Minta ke direkturnya. Saya juga sakit. Minta ke direktur mesin. Saya minta mesin EKG. Kemudian kabel listrik. Ada kabel listrik tuh, harus hati-hati. Ada kabel elektroda, ada kabel ground. Ya. Apa kaitannya dengan kabel-kabel ini? Bagi pasien yang pertama direkam, itu seolah-olah akan disetrum. Sehingga si pasien itu stres. Begitu dilihat gambarannya, dokter ini pasien tahikardi. Tahikardi itu karena stres lihat kabel. Apakah menunjukkan jantung apa adanya? Bukan. Saya pernah nih cerita. Di ICU, saya waktu itu rekrutmen tenaga. Dia tidak lolosnya karena gambaran EKG. Setiap dia rekam, pasti tahikardi 140, 130, 120. Paling banter tuh 120. Direkam lagi sama yang lain lagi, tetap di atas 100. Direkam lagi, tetap 100. Ujung-ujungnya dikasih obat-obatan sebelum tidur. Karena dia ditanya ke fakultasnya, wah dia paling cum laude, paling bagus. Attitude-nya bagus. Saya berusaha untuk mendapatkan orang ini nih. Dari lulusan, saya sebutkan aja lulusan Poltekkes tuh. Saya sampai nanya-nanya kenapa nih anak. Ternyata dia tuh takut sama kabel. Karena punya pengalaman pernah kesetrum. Seolah-olah bahwa kita akan nyetrum dia. Nah ternyata gambarannya itu gambaran seperti itu. Kenapa begitu direkam ternyata tahikardi. Begitu selesai dia balik lagi. Itu yang terjadi. Sehingga bagaimana caranya kita merekam seorang pasien dalam keadaan tenang. Itulah yang akan menunjukkan kondisi pasien apa adanya. Kalau stres, koroner juga akan melalui vasokonstriksi. Miokardium kurang dapat oksigen, semua vasokonstriksi kan begitu. Yang ini yang kita takutkan, semakin vasokonstriksi, semakin suplai oksigen ke miokardiumnya semakin bermasalah. Sehingga pada saat kita perekaman EKG, tolong untuk edukasi, kita pegang dulu ini enggak nyetrum dan sebagainya. Karena banyak kabel-kabel yang kemungkinan pasien awam atau bahkan mungkin ini bukan awam, orang Poltekkes ya, berarti orang kesehatan, tapi dia takut akan direkam. Rupanya takutnya kenapa? Bukan karena kabelnya, takut ketahuan penyakitnya ternyata. Padahal tidak ada penyakit apa-apa. Jelly, tisu, kemudian spidol ini sekarang tuh sudah mulai udah otomatis ya, bisa kita ketik di dalam EKG. Kemudian ada kertas EKG ya. Persiapan pasien harus rileks, kemudian jelaskan pemeriksaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah aksesoris dilepas ini terkecuali ya. Sebetulnya aksesoris dilepas ini jika membuat ketekan si tangan sehingga perfusinya gak bagus, atau jika ada jam tangan yang detiknya itu terasa getarannya, itu akan merubah gambaran ya. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan penelitian, pasien dipasang jam tangan selama detiknya itu tidak terasa, itu tidak ada masalah. Di atasnya kita pasang ya. Jadi kalau misalnya pasien diamputasi, bisa nggak di EKG? Amputasi itu tangannya, Jet. Bisa. Bisa. Tahu aja ditempelin gitu ya, artinya nggak usah sampai aduh dok tangannya ini kan diamputasi, gimana cara mereka bisa di atasnya gitu kan. Jadi aksesoris ini yang biasanya yang mengganggu perfusi ataupun yang ada getaran-getaran itu yang akan mengganggu gambaran EKG-nya ya. Cuci tangan. Nah, kalau cuci tangan saat ini mah kita nggak usah nggak usah ngajarin lagi, semua orang pasti dengan otomatis cuci tangan saat ini pandemi ya. Kalau dulu saya tuh paling sulit orang cuci tangan. Pokoknya saya tuh paling herder, cuci tangan. Nah, kalau sekarang mah udah otomatis cuci tangan, jadi lebih mudah. Cek kembali kelengkapan alat-alat,
ya. Ini jadi jangan sampai pasien ini terlalu lama menunggu. Nyalakan mesin EKG, baringkan pasien di tempat tidur, kaki tidak saling bersentuhan, ya. Kemudian bersihkan dada dengan kertas tisu. Nah, beri jeli. Oke, kita dulu. Nah, beri jeli pada elektroda, pasang elektroda, beri jeli pada dan seterusnya. Nah, kita lihat sini. Ini kan ada warna nih, warna kuning. Di mana tempatnya nih warna kuning? Kiri. Kiri, merah. Tangan kiri, merah tangan kanan. Tangan kanan. Hijau. Hijau kaki kiri. Hitam. Kaki kanan. Boleh nggak saya merah tangan kiri? Tidak. Boleh. Boleh nggak? Merah di kaki kiri boleh nggak? Boleh. Boleh aja asal kabelnya. Ini mah boleh. Sekarang kan nggak ada yang namanya merah kuning hijau. Kalau dulu kan ada merah kuning hijau ya. Sekarang abu semua. Nah, sekarang abu semua. Sekarang kan? biru semua. Biru semua tuh kan ada yang biru semua. Artinya kalau ini hanya memang zaman dulu tuh supaya karena kita tuh apa ya ilmu atau analisanya tuh kurang ini. Jadi dibikin supaya tidak ketuker. Maka dibikin merah, kuning, hijau, baru ke hitam gitu kan. Tapi kalau yang saat ini kan banyak yang abu aja. Kemudian ada yang biru aja tadi. Artinya yang ini mah nggak ada masalah. Yang nggak boleh ketuker adalah ini. Ya, nggak boleh ketuker. Mana untuk yang tangan kanan, mana untuk tangan kiri, mana untuk kaki kanan, mana untuk kaki kiri. Yang kaki kanan dan kaki kiri kita sudah penelitian ya. Yang paling ini kentara akan terjadi perubahan adalah yang ada di tangan kanan dan tangan kiri kalau ketuker. Tadi akan ketahui di mana? Tangan kanan ternyata yang ada di sini, right atrial, ketukar sama left atrial. Akan diketahui dari mana? Gambaran. Begitu keluar gambaran, akan diketahui di mana? Di lid 2 A, I, R. Dilihat mana tuh yang kelihatannya gelombang apa? Gelombang P. P-nya kalau di lid 2 itu harus selalu positif kan? Kalau ketukar akan negatif. API R yang seharusnya negatif jadi positif. Maka evaluasi lagi. Jadi pada saat kita klik di sini ya, di sini. Posisi kita harus melihat kondisi ini. Pasien harus tidak gelisah, kemudian tidak ada elektroda yang lepas. Kalau ada yang lepas, di sini gambaran kan ada yang hilang. Nanti kita rekam lagi, kertasnya mahal lagi, dan seterusnya. Oh, banyak permasalahan ya, lama lagi. Kemudian meletakkan manset, ya ini harus hati-hati pada wanita. Jadi pada saat pertama meletakkan adalah di bagian tangan dulu, di bagian kaki dulu, setelah itu baru bagian prekordial. Jangan dibalik, prekordial dulu dibuka, baru tangan dan sebagainya. Jadi pada saat memasang, bagaimana caranya di prekordial ini lebih terakhir. Tapi pada saat kita membuka, prekordial dulu dibuka, baru yang di ekstremitas. Ya. Selalu posisi seperti ini. Kemudian pada saat ngerekam, pastikan bahwa ini sesuai RA, LA, LM, dan ini untuk chestnya juga ini kan ya, harus betul-betul. Prosedur rekaman, tentukan kecepatan. Ini 25 mm detik. 25 mm per detik. 25 kali 0,04 berarti 1 detik. Dengan voltase bisa 1 milivolt, bisa setengah, bisa 2 milivolt. Ini juga sama kecepatan, bisa 50 mm per detik. Artinya berarti setiap lebar ini harus dibagi 2. Kalau misalnya kalibrasi setengah, nih, kalibrasinya setengah atau 5 kotak ini setengah, ini setengah. Kemudian tinggi gelombang P-nya adalah 2. Berapa sebetulnya tinggi gelombang P? Saya menggunakan kalibrasi setengah. Berapa tinggi gelombang P? Saya menggunakan kalibrasi setengah. Berapa tinggi gelombang P? Gelombang P di sini ada 2 kotak kecil. Sebetulnya tinggi gelombang P berapa? Ini saya lihat gelombang P-nya 2 kotak kecil. Ternyata kalibrasinya setengah. Berapa tinggi gelombang P sesungguhnya? 4. Berarti ada apa tuh? Pulmonal. Karena saya ketahui gelombang P ini tingginya 5 kotak. Kemudian kalibrasinya 2. Berapakah tinggi gelombang P? 10. 2 loh. Pakai 2. Di sini 5 kotak. Ternyata 5 kotak. Saya menggunakan kalibrasi 2. Berarti ini 20 ya. Berapa tinggi gelombang? Berarti atrium kanan kalau lebarnya lebih dari 0,2. Berarti 2,5.
Ya, dibagi 2 kan? Kalau setengah berarti kali 2. Ya. Sama halnya dengan ini kecepatan. Kalau di sini tulisnya 50, berarti setiap lebar harus dibagi 2. Ya. Jadi harus hati-hati. Nah, makanya kalau pada saat kita melihat gambaran EKG harus ada kalibrasi, harus ada kecepatan. Kenapa? Karena akan melihat tinggi dan kecepatannya, ya. Prosedur perekaman, lepaskan elektroda dimulai dari dada, kemudian tangan dan seterusnya, bersihkan, beritahu pasien, perekaman sudah selesai, dan cuci tangan. Penulisan identitas, ada nama, umur, kemudian jenis kelamin, nomor medical record, waktu perekaman, kenapa harus ada jam? Kenapa enggak tanggal aja? Untuk bisa suatu waktu minta EKG ulang lagi, jadi untuk nanti perbandingan EKG selanjutnya. Ya, biasanya kadang-kadang pasien tuh kan ada pemberian obat-obatan, ya. Kemudian respon lihat dari obat atau memang pasien ini jantungnya itu berubah-ubah. Jadi jam bahkan tidak jarang. Saya pernah minggu kemarin pasien penglihatan hanya seperberapa detik. Aduh, itu kenapa hatinya 192? Tiba-tiba 118. Ya, jadi jam itu harus ada. Kemudian nama sandapan. Jadi mulai di 1 sampai P6. Nama perekam, buat apa nih nama perekam? Tanggung jawab dan tanggung gugat. Oke. Kalau misalnya saya ada salah merekam, ya. Kalau salah merekam gampang kan jiwirnya nih siapa nih si Titin ternyata gitu ya. Berarti saya tuh harus di asesmen ulang tuh. Jangan naik dong PK-nya gitu ya. Berarti harus dikasih pembelajaran kembali gitu untuk pertanggungjawaban. Jangan sampai kesalahan ini menimpa orang lain padahal kita yang melakukannya ya. Kemudian dokumentasi jangan lupa ya. Oke, apakah ini sekarang kita dihadapkan dengan gambaran EKG yang sudah ada nih? Ya, EKG standar. Apakah gambaran EKG ini bisa dibaca? Pertanyaannya? Bisa. Ya? Bisa. Kenapa? Bisa? Bisa. Yakin? Pasien saya ada 10 loh. Pasien saya di ICU ada 10. Iramanya reguler. Belum jelas Bu, itu apanya? Milivol itunya itu. Ada nih, amplitudo ada nih, amplitudo ada. Apalagi yang mulai jelas? Amplitudo sudah ada. Kecepatannya. Kecepatan. Oke, kecepatannya nggak ada. Apalagi? Saya punya pasien 10 loh. Saya punya pasien 10 loh. Ini tergeletak tuh di identitas, meja. Bu. Hasil identitas tanggal perekaman. Nggak ada, tanggalnya nggak ada, nggak ada. Medis. Kemudian, ya ini perekamnya nggak ada, kecepatannya nggak ada. Yang gambaran EKG ini cepat buang, jangan dibaca tuh. Kecuali baru kita rekam dan pasien masih terpasang. Oke, cepat sekali harus langsung dikasih nama. Bagi teman-teman yang rekamannya seperti ini, jangan sampai rekaman ini dibawa dulu ke meja. Pasien kita ada 10. Aduh, tadi yang mana ya yang direkam? Padahal saya merekam 2. Ya. Jadi pada saat kita merekam pastikan ini identitas pasien, kemudian identitas kita, nama pengerekam, kemudian kecepatannya berapa, kemudian apalagi identitas tadi sama ya. Oke. Berarti ini tidak layak untuk dibaca. Sekarang ini, identitas ada ya. Oke, identitas ada. Kemudian apa lagi? Amplitudonya ada. Apa lagi? Kecepatannya ada di sini ya. Kecepatannya ada. Kemudian apa lagi? Nama perekamnya ada. Silakan baca misalnya. Di lead 1 ternyata ada ST depresi. Baca kemana? Nah loh, balik lagi nih. Awas. Lead 1 ada ST depresi. Baca kemana? Ke AVR. AVL. Baca ke AVL. Baca kemana lagi? AVL. Baca kemana lagi? V5, V6. Saya suka celetuk-celetukan nih. Awas. Oke, sekarang interpretasi EKG. Mulai sekarang interpretasi EKG. Waktunya masih ada ya, Pak? Teknik membaca EKG. Yang pertama, iramanya reguler atau irreguler. Frekuensinya normal, cepat, atau lambat. Kalau irama sinus, normalnya berapa? 60 sampai 100 kali per menit. Kalau irama itu dihasilkan dari AP note, itu junction 6, berapa normalnya?
40 sampai 60. Heart rate-nya ada 36, berarti apa tuh? Kardi. Jika hasilnya dari ekstrabut Purkinje, berarti gambaran apa itu? Idiopatik. Berapa yang dihasilkan? 20 sampai 40. Sampai 40. 20. Apa namanya? Jika lebih dari 20, apa namanya? Accelerate idioventricular. Kalau misalnya idioventricular heart rate-nya ada 25? Normal. Idioventricular Hitam. Irama tinggal dilihat ya, pakai kertas tuh, kasih tanda sama pulpen. Dari pulpen pertama ke sini, kemudian ke sini. Harus sama ya jaraknya, berarti reguler. Atau dari gelombang P dengan gelombang P, itu harus sama. Berarti iramanya reguler. P dengan P atau R dengan R. Teratur? Ya sama. Tidak teratur berarti tidak sama. Ya. Selanjutnya frekuensi. Nah, untuk menghitung heart rate, sebetulnya paling bagus itu ada dengan menggunakan sampai 60. Ini yang agak sulit ya. Nah, yang pertama, rumus pertama adalah 300 dibagi jumlah kotak besar dari R ke R. Sini kan? Dari R ke R. Berarti kotak besar tuh ini kan? Ini 1, ini 2, ini 3, ini isi 4, ini 1. Berarti ada berapa kotak besar nih? 1, 2, 3. Berapa kotak besar? Ada 4 kotak besar. Berarti 300 dibagi 4 kotak besar. Berarti berapa? 75. Pasien ini 75. Yang paling sensitif atau yang paling akurat adalah dengan menggunakan 1500. Karena kalau yang di sini misalnya ternyata hanya sisanya 4 kotak, berarti 3,8 kan sulit ya. Ya udahlah 1500 dibagi 19 gitu ya. Dibagi kotak kecil. Misalnya dari sini. Ini 1, 2, 3, 15, ini tambah 2, berarti 17, ini tambah 4, berarti 21. Berarti 1500 dibagi 21. Nah, kalau kecepatan dengan menggunakan standar ini, berarti diambil berapa detik? Saya ngambil untuk 1 detik itu berarti 5 kotak kecil kan? Ya 5 kotak besar kan? Ini segini 0,2, ini 0,4, 0,6, 0,8, ini 1. Berarti 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Ya, hitung R-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 60 dibagi berapa detik nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Berarti 7 dikali 12 gitu kan? Cara menghitung. Kalau ini ada 10, berarti dihitung R-nya. Ternyata R-nya ada 12. Berarti 12 kali 60 per 10. 10 detik ya. Jadi kalau ada EKG kan di EKG LI2 suka dibikin panjang tuh. Hitung tuh. Tapi ini bisa dihitung untuk pasien-pasien yang reguler. Kalau irreguler nggak bisa, itu harus 1 menit ya. Paham? Nanti di skill site kita akan latihan ya. Mengenal bentuk gelombang tadi sudah ya. Sekarang interpretasi. Irama. Dari sini ke sini. Katakanlah sama, berarti irama reguler. Frekuensi dari sini ke sini, berarti kita ngambil yang 300 ya. 300 bagi 1, 2, 3, bagi 5. 75. Bagi 4, 75. Kemudian gelombang P-nya ada nggak? Ada. Ada ya, setiap ini ada. Ada kan? PR intervalnya ada. Tadi berapa PR interval? Antara gelombang P sampai gelombang R. Ini lebih nggak dari 5? Ya. Kalau lebih dari 5 apa namanya? Kalau lebih dari 5 berarti hipertrofi. PR interval. PR interval. PR interval. Atrioventricular block. Kecil ya. Tapi ini kurang dari 5 ya. Kurang 5 kotak kan ini 1, 2, 3 kan. Berarti ini PR intervalnya tidak lebih dari 5. Checklist. Garis kompleks berapa normalnya? Dalamnya ini lebarnya berapa kotak kecil? Tidak lebih dari 3. Tidak lebih dari 3. Ini kan cuma 1. Normal nggak? Normal. Nah, simpulannya apa gambaran pasien ini? Ini iramanya reguler, frekuensi 75, gelombang P selalu ada, PR interval tidak lebih dari 5, gelombang GS kompleksnya sempit. Apa simpulannya? Sudah seritam. Berandai-andai.
Sekarang berandai-andai, jika antara R dengan R jaraknya berbeda, tapi semuanya sama semuanya. Frekuensinya sama. Aritmia. Sinus aritmia. Sinus aritmia. Ya. Kalau misalnya ininya semuanya sama, heartbeat-nya 120. Sinus takikardi. Sinus takikardi. Oke, lanjut. Cara interpretasi EKG lengkap, tentukan frekuensi heartbeat. Tadi berapa rumus tadi? Ada 3 ya. 300 dibagi dari R. Ini apa lagi? 1.500 atau 1.500 dibagi jumlah R atau menggunakan lead panjang. Mau ngambil misalnya saya mau ngambil 10 detik. Kemudian saya lihat R-nya ada 8, berarti 8 kali berapa? 8 kali berapa? 8 kali 60 dibagi 10. Ya, sama kayak kita ngitung nadi itu ya. Kemudian tentukan irama jantung. Ya, iramanya sinus atau bukan. Tentukan aksis. Ini harus ada gambarannya. Kemudian tanda-tanda hipertrofi, tanda-tanda iskemik dan seterusnya ya. Nah, ini sinus ritm tadi sudah kita lewat ya. Sinus atrial, ini sinus bradikardi tadi sudah ya. Sinus bradikardi sama dengan sinus ritm, yang membedakan apa tadi? Jaraknya. Atritnya. Ya. Kan dari R. Saya menemukan seorang pasien, heart rate-nya 36. Normal nggak? Enggak lah. Enggak. Pasti enggak kan? Tapi pasiennya pas lagi baca WA tuh. Saya tanya, mamamu lagi di mana? Lagi ke Prancis. Itu anak salah satu konsultan. Salah satu konsultan, atlet biasanya dirawat dengan DBD. Kemudian begitu saya lihat bedside monitor, central monitor, dia 36. Saya lari. Begitu lari di pintu, saya tulak pinggang begini. Haduh, kamu teh nakut-nakutin saya. Ternyata dia lagi baca WA. HP-nya kecil. Normal nggak dia? Normal. Normal. Berarti perfusi kotaknya bagus. Berarti kontraktilitas jantungnya bagus. Stroke volume-nya bagus meskipun dengan kontraksi jantungnya lambat, tetapi satu kontraksi ini stroke volume-nya lebih banyak. Itu pada pasien-pasien yang Atlet. Jadi kalau sinus bradikardi harus dilihat tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya jelek, nah ini baru harus ada intervensi. Lihat klinik pasien ya. Selanjutnya, ini sinus tahikardi. Nah, sekarang sinus tahikardi pada gambaran jantung. Ada pasien seorang sinus tahikardi. Boleh nggak diturunkan heart rate-nya? Dok, kasih aja nih obat-obatan ini sinus tahikardi. Boleh nggak? Boleh. Boleh, yakin? Jangan dulu. Jangan dulu. Apa dulu? Yuk. Penyebabnya dulu. Cari tahu penyebabnya dulu. Oke, penyebabnya apa misalnya? Siapa tahu pasien cemas. Sakitan. Cemas, nyeri. Boleh nggak orang pasien kesakitan tidak tahikardi? Iya. Boleh nggak? Nggak bisa. Nanti perfusi kurang bagus karena pada saat sakit demand-nya kan meningkat, butuh oksigennya tinggi, maka si jantung akan memompa lebih cepat. Jangan diturunkan itu, karena lagi sakit, turunkan sakitnya. Apalagi? Karena pasien dengan hipovolemi, pasien febris, banyak sekali. Jadi pada saat seorang pasien sinus tahikardi, ini ada apa sinus tahikardi? Pasien saat hipoksia, gitu ya. Jadi harus dicari penyebabnya kenapa ya. Sinus aritmia tadi ya, tadi sini ada gelombang P diikuti QRS kompleks tapi jaraknya berbeda. Nggak usah dilihat lagi. Berarti ini ada gelombang P, ada QRS kompleks, ada gelombang P, QRS kompleks, ada P, QRS kompleks dan seterusnya. Ini berarti sinus aritmia. Ya. Apa gambaran EKG yang mengancam? Nah, ini yang mengancam jiwa. Nah, harus hati-hati. Kalau seorang pasien gambaran EKG seperti begini, nih getaran-getaran, nggak usah mikir-mikir nih, langsung teriak nih, ya. PF atau kalimatnya kodlu, ya. Tapi kalau di ruang ICU kan semua jadi tim kodlu. Pasien gambaran ini harus lakukan tindakan defibrilasi segera. Nggak boleh menunggu. Aduh, defibnya ada di kamar 4. Apa ngambil dulu? Telat. Kalau ngambil 4 langsung aja kita mikir-mikir. Ya. Jadi pada saat gambaran seperti ini ventricular fibrilasi, jantungnya hanya bergetar begini, berarti perfusi tidak ada. Kembalikan perfusi. Bagaimana caranya? Entak tuh S-anotnya dengan menggunakan depi. Dulu pernah menggunakan prekordial tam, pukul. Bluk. Boleh nggak? Bluk. Dipukul sama tengah. Boleh nggak?
Menggantikan depib. Dulu, boleh nggak? Boleh kalau nggak ada alatnya, Bu. Boleh. Yakin? Yakin? Kalau tidak ada trauma. Aman nggak? Aman nggak? Pertanyaannya aman nggak? Nggak aman, Bu. Nggak aman. Kenapa? Aman buat siapa? Nggak aman. Tidak aman. Buat siapa nggak aman? Buat pasien. Pasiennya. Buat kita, bukan buat pasien. Kita, Bu. Kenapa buat Oh iya, takut disangka pasiennya lagi ngeliatin? mencederai. Ibu saya itu lagi sakit, dipukul tuh sama perawat, kemudian meninggal gara-gara dipukul tuh sama perawat. Ibu saya meninggal. Ada keluarganya nih. Ternyata pasien kamar 2 yang ngeliatin tuh. Ih, ngeri loh. Itu pasien dipukul, nanti giliran saya lo dipukul gitu kan. Kemudian laporlah sama keluarganya gitu kan. Jadi nggak aman ya. Oke. Jadi yang aman-aman saja. Apa yang aman? CPR. Jangan nunggu depib kelamaan. Nanti pasien tidak akan perfusi, tidak akan baik lagi. PF, depib. Berapa joule? 300 joule, 350 joule. Kalau yang monopasik. Kalau yang bipasik 200 joule dan seterusnya ya. Oke, gambaran ventricle tachycardy yang begini berarti irama dihasilkan dari ventricle nih, tidak ada gelombang P, ya, QRS kompleksnya lebar, ini ventricle tachycardy. Tinggal dicek nadi karotisnya, karotisnya tidak teraba. Oke, ini gambaran yang sangat urgent. Ada defibrilator langsung di depib, bipasik 200 joule, monopasik 360 joule. Tidak ada depib langsung lakukan CPR, ya, langsung aktifkan sistem emergensi. Ini namanya apa nih? Idioventrikuler ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Heart rate-nya berarti 100 dibagi 4 berarti 12,5. Apa nih idioventrikuler? Ritme. Ada ritme ya. Berarti 12 berarti idioventrikuler ritme. Kenapa ritme? Yakin ritme berarti ya. Kan 20 sampai 40 ya. Oke. Kalau gambaran ini apa yang lakukan? Ini kegawatan nih. Kalau gambaran ini QRS kompleksnya kan lebar nih. Apa yang harus lakukan? Ini QRS kompleks lebih dari 3 kotak kecil nih. Tinggal cek nadi karotis. Nadi karotisnya tidak ada, berarti ini gambaran PEA, pulseless electrical activity. Diapain? RJP segera sama dengan asistol pasien ya. Jadi idioventricular rhythm atau idioventricular bradycardi atau akselerasi itu langsung cek nadi karotis karena gambar dihasilkan dari sini nih, ventrikelnya kok lebar-lebar. Berarti cek nadi karotis tidak teraba, berarti apa? PEA, pulseless electrical activity. Tinggal di CPR ya. Asistol, pastikan kalau asistol, pasien lagi makan, asistol, RCP, ribut ya. Padahal asistol. Kenapa asistol? Biasanya saat ini karena banyak kejadian-kejadian pasien lagi tidur di RCP juga, ya. Lepas elektroda. Nah saat ini ada di setiap monitor ada tulisan EKG lead off, jadi aman tuh. Jadi perawat untuk menginterpretasinya aman. Oh EKG lead off, tinggal dipasang deh elektrodanya. Gitu kan, kecuali kalau sudah dipasang elektroda asistol berarti betul asistol ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika mendapatkan gambaran yang tadi ya, maka nah ini skill ACLS-nya kita harus betul-betul dari mulai drug shock CPR, kemudian kalau di ICU tidak usah telepon ya, karena ruang ICU harus kompeten tentang ACLS ya, bagaimana CPR-nya, bagaimana pemberian defibrilasinya, bagaimana pemberian obat-obatannya ya. Tetapi obat memang kita dependen ya, ketergantungan atau tergantung dari instruksi medis. Tetapi kalau misalnya tidak ada medis, apakah perawat boleh memberikan adrenalin? Tinggal dibikin panduan sama kebijakan disesuaikan dengan kompetensi dari perawat tersebut ya. Aritmia, kita memiliki kriteria aritmia gangguan impuls. Nah ini gelombang P-nya banyak, tidak beraturan. Kalau tidak beraturan namanya fibrilasi. Kalau QRS kompleksnya lebar berarti ventricle fibrilasi. Tapi ini QRS kompleksnya sempit berarti dihasilkan dari atrial. Berarti tinggal atrial fibrilasi. Ya. Kalau misalnya gelombang P-nya banyak seperti ini, kemudian QRS kompleksnya lebar, berarti ventricle fibrilasi. Ya. Kemudian ini gelombang P-nya banyak tapi beraturan. Ini adalah atrial flutter. Tinggal dilihat nanti ada slow respon, ada normal respon, ada rapid respon.
Kalau misalnya nanti diketemukan seperti ini, ada slow respon, ya, berarti tindakannya adalah kardioversi jika tensinya rendah. Maaf, bukan slow respon, rapid respon. Kalau rapid respon dengan tekanan darahnya rendah, maka dilakukan kardioversi. Begitupun dengan yang atrial fibrilasi. Jika rapid respon, tekanan darahnya rendah, kardioversi. Jika normal respon atau slow respon, ya, dengan tekanan darah rendah, maka itu adalah dependen, ketergantungan diberikan obat-obatan. Kemudian SPT, ini heart rate-nya lebih dari 150. Ini juga harus hati-hati, karena bisa saja pasien menjadi asistol, saking cepatnya, kemudian jantung kelelahan, bisa terjadi asistol, bisa bradikardi, jadi jangan sampai dibiarkan pasien dalam keadaan SPT tidak ada tindakan. SPT, jika tekanan darahnya rendah, maka tindakannya adalah kardioversi, ya, itu yang terencana. Kemudian jika tekanan darahnya tinggi, maka pemberian obat-obat anti aritmi, misalnya amiodaron, ya. Ini junctional. Junctional dengan idioventrikuler itu hampir sama gambarannya. Yang membedakan adalah QRS kompleks. Kedua-duanya tidak ada gelombang P, ya. Di junctional sama idioventrikuler itu sama seperti ini, tapi yang membedakan adalah QRS kompleks. Kalau di idioventrikuler, QRS kompleksnya lebar, karena dihasilkan dari serabut Purkinje. Kalau di junctional ini dihasilkan dari apenot, heart rate-nya 40 sampai 60, ya. Ini junctional, idioventrikuler, tanda dan iskemi. Ya, ada ST depresi, T inverted, kemudian infark subakut, ada ST elevasi, kemudian ada fase subakut, ada gelombang Q patologis dan gelombang T inverted, dan odd infark itu adalah Q patologis, ST segmen dan T-nya normal, hanya Q patologis. Oke. AP block, atrioventricular block, tinggal dilihat antara atrium dan ventricle. Tadi normalnya berapa per interval? Per interval normalnya berapa? Tidak lebih dari 5. Awal gelombang P sampai awal gelombang R. Berapa? Tidak lebih dari 5. Tidak lebih dari 5 kotak kecil. Ini kan sekitar berapa nih? 10? Sinus bukan? Bukan. Ini selalu begini, gelombang P ada QRS kompleks, gelombang P ada QRS kompleks, gelombang P QRS kompleks. Ini bukan. Ini adalah AP block. Mudah sekali, first degree AP block itu sama seperti sinus rhythm, tetapi PR intervalnya memanjang konstan. Gampang ya, sekarang mengingatnya. First degree AP block. Seperti sinus rhythm, PR interval memanjang. Lebih dari 5 kotak kecil, konstan. Artinya sama ya, terus. Konstan. Kemudian, second degree AP block tipe 1 atau Wenkebach. Kita lihat di sini, ini pendek, memanjang. Ini per interval, ini P, ya, ini P, lihat P nih. Ini 0,26 detik, ini 0,28, ini 0,3. Di sini tidak ada gelombang QRS kompleksnya, gelombang P-nya. Berarti pendek, memanjang, hilang QRS kompleks. Itu adalah Wenkebach atau second degree AP block tipe 1. Ya, kalau first degree AP block apa tadi? First degree AP block sama seperti dengan sinus rhythm, tetapi QRS memanjang dengan PR intervalnya dikatakan memanjang kalau lebih dari 5 kotak. 5 kotak, ya. Kalau second degree secara kasar aja, nanti baca teorinya. QRS memanjang, PR memanjang, semakin memanjang hilang. Pendek, memanjang, hilang. Selalu ada gelombang P kan? Ya, P-nya selalu ada. Pendek, memanjang, hilang. Itu second degree AP block tipe 1 atau Wenkebach. Sekarang second degree AP block tipe 2, mobile tipe 2. Lihat. Ini gelombang P, memanjang enggak? Enggak memanjang ya? Sama kan? PR intervalnya sama persis kan? Ini sama, ini sama, ini sama. Tetapi P berikutnya tidak disertai dengan QRS kompleks. Pertanyaannya, gelombang P-nya tepat berada di waktu yang sama enggak? Sama. Nih P. Cuma ada yang hilang. Apa bedanya dengan second degree AP block tipe 1 atau mobile 1? Tidak diikuti QRS. Pendek, memanjang, hilang.
Dengan second tipe 2? Saya kan konstan ya, terus PR interval hilang. Hilang. Sekarang third. Ini third sekarang. Third degree. Sama-sama hilang. Nih, gelombang P. Yang P, beda-beda. ini. Coba lihat jaraknya. P ke sini P, ini P lagi. Ini P-nya pendek. Ini P lagi, ini P lagi, ini P lagi. Ini berdiri sendiri-sendiri antara gelombang, antara atrium dengan ventricle. Nih, lihat. P-nya berdiri sendiri. Tidak ada makna nih. Chaos kompleks dia sendiri, ini sendiri-sendiri. Lihat, P. Ini P-nya ke sini manjang. Ini P, ini P, ini P, tapi tidak ada chaos kompleks. Nih, sini tidak ada chaos kompleks. Ya. Jadi, kalau kita ingin menyimpulkan, baca nanti secara teorinya. Tapi ini mah lebih ke benang merahnya ya. Bas degree upper block. Seperti sinus rhythm PR intervalnya memanjang. Selesai kan? Second degree upper block tipe 1 atau mobile 1 atau wind kebah. Pendek, memanjang, hilang, gitu kan? Kemudian second degree upper block tipe 2 atau mobile 2. Sama PR interval konstan, tetapi ada yang hilang QS kompleks. Bagaimana dengan third? Antara gelombang P dengan QS kompleks berdiri sendiri-sendiri. Ya, tidak punya makna tuh. Harusnya kan tadi dari depolarisasi atria, depolarisasi ventricle. Berarti ada dari SA node ke AP node, kemudian ke atrium, ke berkasis, ke RBBB, ke serabut Purkinje. Kalau ini enggak. Dia masing-masing, sehingga tidak punya makna. Di sini tergantung mana aktivitasnya berasal dari mana. Ya. Oke, ini apa nih? SA block. SA block ini, nah, hilang satu blok. Ini, teratur kecuali hilang dan merupakan kelipatan dari RR. Jadi ada hilang satu. Apa bedanya dengan sinus Ares? Sinus Ares tidak kelipatannya. Jadi kalau ini hilang, kadang 2, kadang 1, tapi merupakan kelipatan dari sini ke sini. Jaraknya berapa nih? 1, 2, 3. Berarti ini ada 6 lebih sedikit. Kan ini lebih ini. Berarti 6 lebih 2. Betul ini, 6 lebih 2. Berarti hilang satu blok kan? Satu gelombang P, Q, R, S, T-nya ngilang di sini. Ini namanya SA block. Kalau misalnya SA sinu atria Ares, ini tidak kelipatannya, jadi bisa panjangnya 2,5 atau misalnya 1 lebih. Nah itu yang membedakan ya. Baca ini teorinya sinus Ares. Nah ini sinus Ares, bukan merupakan kelipatan ini. Bisa aja 3,5 kali. Kalau misalnya SA block ini kelipatannya bisa kelipatan 2 atau kelipatan 3 ya. Ischemic injury. Nah ini tadi sudah dibahas. Ini waktunya udah masih ada nggak? Pak Tatang udah habis ya waktunya ya? Iya Bu. Sedikit lagi ya. Udah habis ya? Waktu sudah. Tapi kalau ada ingin penyampaian masih materi Bu, silakan, waktunya masih dikit lagi ya? Ya. Dikit lagi Pak ya. Oke, sekarang evaluasi atau STEMI pada EKG. Nah ini tadi, ini sebetulnya sudah dibaca. Ada ST elevasi, kemudian ada key, patologis dan sebagainya. Ya. Nah ini untuk lokalisasi tadi sudah dibahas bagaimana anterior, bagaimana septal, bagaimana anteroseptal dan seterusnya ya. Gangguan elektrolit. Nah ini sinus bradikardi. Kemudian dilihat intervalnya, durasinya, gelombangnya memanjang atau tidak ya dan seterusnya. Ini harus dilihat lagi pada pasien-pasien dengan gangguan elektrolit. Jadi pada pasien kok ada PS, ada ventricle extrasystole. Nggak usah dulu main-main obat-obatan, kasih aja deh amiodaron, karena kita sudah pinter nih untuk intervensi, padahal itu dependen. Kadang-kadang dok kasih amiodaron, tar dulu, dia gangguan elektrolit enggak? Pada saat elektrolit itu dia jangan dihilangkan tuh PS-nya, justru itu dia yang membuat adanya menambah perfusi gitu ya. Jadi koreksi tuh elektrolitnya, nanti PS-nya akan hilang atau T invertitnya akan hilang ya. Nah ini latihan yang tadi, anggap ini adalah EKG yang layak baca. Sekarang, ini di lead 1. Ada apa nih, lead 1? Buka, unmute, di-unmute. Lead 1 ada apa nih? Ini isoelektriknya nih. Ada apa tuh? Depresi. ST depresi, di lead 1. Kemungkinan daerah mana, lead 1? Lateral kiri. Oke, baca kemana setelah lead 1? Ke APL. Ini ada apa di APL? ST depresi. Oke, setelah dari APL baca kemana lagi? P5 P6. Ini juga sama, ST depresi. Baca kemana lagi? P6. Ini apa nih P6? P6 ada apa nih? ST elevasi. Elevasi.
Jadi kalau ada eselepasi, mana yang akan dibaca? Bacanya yang lebih berat. Bilangin aja STEMI, ya. Jangan iskemi. Ya, meskipun hanya satu. Tapi nanti kalau misalnya nanti dikombain dengan echo, dikombain dengan cat lab, nah baru akan menentukan. Jadi berarti simpulkan sekarang. Ada jadi ada iskemik bagian lateral atau misalnya STEMI bagian lateral. Lalu baca kemana lagi? Baca lagi kemana lagi? Lead mana? Kedua ada apa nih? Baca kemana? Grupnya. Ketiga. Apa nih? Elevasi. Baca kemana lagi? APF. Ada elevasi. Sekarang simpulkan. Ada apa, Pak Ser? Simpulkan. Ada STEMI inferior. Setelah itu baca apa yang belum dibaca? Berarti P1. Ya, ini ada apa nih P1? ST depresi. ST depresi. Berarti P2. Berarti ada apa nih? P1 dan P2. P1 dan P2 apa? Antero. Septal. Kemudian P3. Depresi. P4 depresi. Anterior. Antero. Silakan simpulkan gambaran jantung ini. Simpulkan. Elevasi. Berarti ada iskemik bagian. Kalau misalnya kita ngambilnya iskemik yang lateral ya. Iskemik bagian lateral dan anteroseptal. STEMI bagian inferior. Ya, berarti ada iskemik bagian lateral dan anteroseptal disertai dengan STEMI bagian inferior. Apa yang harus saya lakukan begitu seperti ini? Begitu saya rekam seperti ini, apa yang saya lakukan? Begitu saya rekam, waduh, inferior kenapa? Oh, itu dulu perekaman EKG ke belakang ya? Perekamannya ke belakang. Berarti rekam gambaran jantung ke belakang. Kemudian apa lagi? Ini inferior kena. Inferior tuh kena. Inferior kena kan dari kardio kanan. Ke kanan. Ya. Jadi jangan menunggu perintah ya. Jadi jangan sampai jadi tukang. Nanti dok, saya rekam jantung bagian belakang karena ini lateral kena, anteroseptal kena. Saya takutnya di pangkal nih yang penyempitannya yang dekat dengan arkus aorta. Atau misalnya saya rekam dok yang sebelah kanannya karena saya takutnya bagian inferior ini ternyata penyempitannya yang di pangkal yang paling pembuluh darah besar yang dekat dengan aorta gitu kan. Nah ini, jadi sudah mulai menganalisa gambaran EKG pada pasien. Ya. Ini seperti ini ya. Jadi nanti dari mana dapatnya ya aliran darah. Jadi baca anatomi fisiologinya. Ventricular extrasystole ya ada univokal, multivokal, triplet, eksekutif dan sebagainya. Ini univokal ya. Ini ada sama ya ke atas posisi ini ke bawah posisi. Kok udah lagi? Kenapa udah ya? Oh sudahlah berarti. Nah, Jonathan Swift, kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Jaga jarak, jaga kesehatan semua, karena sekarang lagi di Jawa Barat, di Bandung, RSAS sekarang lagi membludak sekali dengan kasus pasien COVID. Maka teman-teman nanti terutama pada saat skill, tolong untuk jaga jarak, ya meskipun kita sudah negatif secara PCR. Sudah saya sampaikan minimal gambaran EKG dasar sudah saya sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti dibaca lagi, kemudian nanti akan dicoba satu persatu bagaimana cara membaca lebih cepat dan kita mengambil benang merahnya. Nggak usah lagi kita membaca buku. Oh, bayangin aja tangan gini, lead 1, lead 2, lead 3, APR, APL, APF gitu kan. Gitu ya, jadi lebih mudah. Mohon maaf atas segala salah kata atau kekurangannya. Jadi materi saya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya sudah jam-jam sedikit ngantuk. Terima kasih Bu Titin. Saya kira untuk saya akhiri dulu ya sampai sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin.